Kembali di Ayus Pagi pemirsa, ribuan wisatawan di Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merayakan pergantian tahun dengan pesta kembang api. Meski sempat diguyur hujan, perayaan Tahun Baru tetap berlangsung meriah. Petasan dan kembang api ini terus mewarnai langit Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat pergantian tahun malam tadi. Di anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa para pengunjung juga membawa sendiri petasan karena tidak ada acara khusus perayaan Tahun Baru di pantai ini. Momen keceriaan Tahun Baru ini pun diabadikan warga usai menahan diri selama 2 tahun terakhir karena pandemi. Meski demikian, kemeriahan perayaan Tahun Baru sempat diwarnai hujan 30 menit sebelum pukul 00 WITA. Keceriaan menyambut Tahun Baru juga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Tidak hanya dengan kembang api, mereka juga merayakan pergantian tahun dengan berbelanja. Letusan kembang api menandai pergantian tahun di Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Tidak hanya dimeriahkan dengan kembang api, masyarakat juga memadati Taman Jokowi Iriana untuk menghadiri acara yang digelar Pemkab Kaimana. Bupati Kaimana Freddy Tie menyebut, di tahun yang baru ini, Pemkab masih memiliki sejumlah masalah yang harus diselesaikan. Yang jelas, apa yang sudah kita kerjakan di tahun 2022, yang baik tetap kita pertahankan, yang kurang kita akan perbaiki di tahun 2023. Fokus kita masih dalam 4 hal. Pertama, masalah perumahan. Yang kedua, masalah komunikasi. Yang ketiga, masalah penerangan. Yang keempat, masalah air bersih. Di samping merayakan dengan kembang api, warga Kaimana juga memiliki tradisi unik selama Tahun Baru, yaitu berbelanja barang kebutuhan pokok. Dari Kaimana, Papua Barat, tim Ayus melaporkan. Setelah tertunda 2 tahun, pertama kalinya warga Jakarta kembali menggelar perayaan Tahun Baru di area protokol di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Perayaan tersebut pemirsa disambut sukacita masyarakat yang memenuhi Jalan MH Tamrin yang ditutup pemerintah Jakarta dari pukul 20 tadi malam hingga pukul 1 dini hari tadi. Ya pemirsa, untuk pertama kalinya Sarinah dengan wajah baru menggelar perayaan malam pergantian Tahun Baru 2023 dengan gelaran spesial, yakni bertajuk Sarinah Berdendang yang dimulai pada pukul 19.00 sampai pukul 01 waktu Indonesia bagian Barat di Anjungan Sarinah, Jakarta. Dan memang situasi terkini masih dalam puncak perayaan malam pergantian Tahun Baru ini. Memang antusiasme dari para warga semakin dahsyat begitu, dan saya akan langsung mewawancarai salah satu warga terkait dengan apa tanggapannya di pergantian tahun 2023. Halo Ibu, selamat malam. Dengan Ibu siapa? Alisa. Ibu Alisa, bagaimana tanggapannya terkait dengan pergantian malam tahun baru ini di Sarinah bisa digelar kembali? Jujur ini pertama kali saya ngerasain yang kayak gini ya, maksudnya ikut acara begini. Tadinya sempat khawatir kan cuaca gitu kan, atau rame banget. Ternyata alhamdulillah semuanya lancar, aman gitu. Datang bareng siapa nih Bu nih? Keluarga semua. Kebetulan. Harapannya apa nih Bu untuk Jakarta dan juga kedepannya di tahun 2023 nih Bu? Semoga di tahun 2023 lebih baik lagi, terus tentang ekonomi Jakarta juga kembali pulih ya, dibanding yang kata kemarin 2 tahun belakangan kan kita kena COVID gitu. Ya, dan juga tambah aman. Dan semoga biar para wisatawan ya pada datang ke sini gitu. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Ya pemirsa, bahwa Sarinah akan menggelar culture fusion, yang mana ini memang adalah culture dari tradisional dan juga modern, yang mana acara ini disuguhkan dengan pertunjukan musik dari musisi lokal, ada juga dari disc joki, pagelaran wayang kulit, dan juga tarian modern. Dan untuk mengantisipasi adanya lonjakan, bahwa Sarinah juga akan menyediakan
berbagai dari pihak keamanan, pihak parkir dan juga keamanan untuk tidak terjadinya crowd atau lonjakan di kawasan Sarinah. Dan juga dapat kami informasikan bahwa untuk rekayasa lalu lintas sendiri, ini memang di kawasan MH Tamrin sampai ke Jalan Sudirman ini tutup pada pukul 20.00 sampai dengan pukul 01 waktu Indonesia bagian Barat, dan dialihkan dengan jalan lain yakni Jalan Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda dan juga Jalan Gatot Subroto. Dari Jakarta, Calvin Togi, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sekitar 40.000 warga mendatangi Taman Mini Indonesia Indah Jakarta untuk melewatkan malam tahun baru bersama teman dan juga keluarga. Membludaknya warga menyambut pesta tahun baru seiring dengan keputusan pemerintah mencabut aturan PPKM beberapa waktu lalu oleh Presiden Joko Widodo. Pemirsa, izinkan kami untuk mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semarak begitu terasa di Indonesia dan tidak terkecuali di DKI Jakarta, dikarenakan ada sejumlah tempat yang dijadikan sebagai titik untuk bisa merayakan tahun baru bersama dengan sanak keluarga terdekat. Nah, saat ini saya sudah berada di Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya di Danau Archipelago, yang dijadikan sebagai tempat pusat dan puncak untuk merayakan tahun baru. Dan tadi juga sudah diselenggarakan bagaimana sorak-sorai dari pesta kembang api. Tadi pemantauan kami dari siang hingga malam hari ini juga sudah ramai, baik oleh sejumlah warga ibu kota maupun juga di wilayah Jabodetabek, utamanya mayoritas ini adalah keluarga. Nah, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Aldi. Oke. Mas Aldi ini dari mana Mas? Dari Pasar Rebo, Mas. Oke. Mas Aldi ini datang sama siapa nih Mas? Sama teman saya tadi, Mas. Oke. Mas, ini datang dari jam berapa dan alasannya apa sih milih Taman Mini Mas? Datang dari jam 10 tadi, alasan memilih Taman Mini karena lebih worth it aja harganya dan terjangkau juga, Mas. Mas, ini kan 2023, Presiden Joko Widodo juga kemarin ini sempat menyebutkan bahwa PPKM sudah resmi dihentikan. Tanggapannya seperti apa Mas? Untuk Indonesia sih jauh lebih baik Mas ya, karena terhindar dari corona yang pastinya kan, dan semoga kedepannya jauh lebih baik lagi Mas itu. Baik, harapannya di tahun 2023 Mas, seperti apa Mas untuk Indonesia Mas? Harapannya di 2023 semoga terhindar dari ekonominya lebih baik lagi dan Indonesia berprestasi. Gitu. Baik, terima kasih Mas. Ya, baik pemirsa, bisa dilihat memang antusias masyarakat Indonesia untuk bisa beraktivitas kembali, berkumpul bersama dengan keluarga di tengah PPKM yang saat ini sudah ditiadakan, dan tentunya ini bisa menjadi salah satu dampak positifnya perekonomian Indonesia semakin meningkat dan juga geliat masyarakat serta mobilitas masyarakat juga semakin meningkat. Dan dapat kami sampaikan bahwa diperkirakan ini di malam tahun baru ada sekitar 40.000 pengunjung yang hadir ke Taman Mini Indonesia Indah untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa tentunya dengan adanya sejumlah pelonggaran ini, kita harus tetap waspada dengan sejumlah kedaruratan kesehatan yang lainnya, dan Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Dari Jakarta, Camar Haenda, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Pasca pesta tahun baru, petugas membersihkan jalanan dari sampah yang ditinggalkan warga. Jalanan Sudirman Tamrin pun kembali dibuka dan bisa dilalui pengguna jalan mulai pukul 1 dini hari. Ya pemirsa, sejumlah personel dari pasukan Orange mulai melakukan pembersihan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat pasca perayaan malam pergantian tahun baru 2023. Mayoritas sampah yang dihasilkan dari sebagian kalangan masyarakat yang menyaksikan momentum perayaan pergantian tahun yakni berbahan plastik, baik kemasan bekas makanan maupun minuman. Tak sedikit juga sampah berbahan koran yang merupakan sisa-sisa dari alas duduk pada masyarakat saat momentum perayaan malam tahun baru. Pemirsa, Dinas Lingkungan Hidup sendiri telah menurunkan setidaknya 3.180 pasukan Orange, 14 truk sampah dan ratusan tong sampah yang disebar di seluruh penjuru Provinsi DKI Jakarta pada saat momen perayaan tahun baru. Kawasan Bundaran HI sendiri telah dibuka pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan sejumlah kendaraan baik angkutan pribadi maupun angkutan umum mulai bisa melewati kawasan ini yang ditutup pada pukul 8 malam tanggal 31 Desember kemarin.
dan sejumlah aparat juga masih nampak berjaga dan bersiaga mengatur jalannya lalu lintas kendaraan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Tahun Baru tak harus selalu dengan pesta kembang api. Di Surabaya, Jawa Timur, ribuan anak muda bersolawat dan juga doa bersama untuk keselamatan bangsa. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, Istighosah digelar bersama dengan puluhan ulama. Cara berbeda dilakukan ribuan anak muda dan warga Jawa Timur untuk menyambut pergantian tahun. Mereka mengikuti doa bersama dan sholawat di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Doa ditujukan salah satunya untuk keselamatan bangsa agar terhindar dari berbagai bencana. Acara ini digelar sebagai salah satu cara menyambut tahun baru dengan kegiatan yang positif. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jawa Timur, pejabat Forkompinda, dan sejumlah kiai. Kita melakukan zikir dan salawat. Hari ini kita juga salawat dan doa. Ini dirancang sudah lebih 1 bulan yang lalu bahwa kita ingin melakukan proses pergantian tahun dengan membaca salawat dan doa. Dan ini salah satu yang sekarang sedang menjadi bagian dari kekuatan anak muda di Jawa Timur. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, puluhan ulama dan forum kerukunan umat beragama menggelar istighosah. Kegiatan yang diadakan di Gedung Gradika Bakti Praja ini bertujuan untuk memohon kekuatan bangsa dan negara dalam menghadapi bencana. Terlebih, sejumlah wilayah Jawa Tengah kini tengah dilanda banjir akibat cuaca ekstrim. Tim iNews melaporkan. Panglima TNI dan Kapolri pemirsa memantau malam pergantian tahun di seluruh Indonesia menggunakan kamera pengawas. Perayaan Tahun Baru secara umum berlangsung aman dan lancar. Pemantauan malam pergantian tahun dilakukan di gedung promoter Polda Metro Jaya pada Sabtu malam. Selain Panglima TNI dan Kapolri, pemantauan juga dilakukan bersama Kepala BMKG dan Kepala BNPB. Secara umum, malam pergantian tahun berjalan aman dan lancar. Meski demikian, ada sejumlah wilayah yang mengalami gangguan cuaca. Perayaan Tahun Baru di Papua pun berjalan kondusif meski beberapa hari lalu sempat terjadi serangan KKB. Belum ada beberapa Panglima TNI mantau secara langsung dan melaksanakan dialog interaktif ke beberapa titik pantauan wilayah untuk mengetahui secara langsung tentang pantauan terkini terkait dengan situasi menjelang pelaksanaan tutup tahun atau kita akan masuk di awal tahun baru. Secara umum tadi dilaporkan bahwa dari wilayah yang ada di Indonesia Barat, kemudian Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur secara umum baik, cuman mungkin ada satu wilayah yang tadi dari sisi cuacanya yaitu di wilayah Sulawesi Selatan yang memang perlu mendapatkan pantauan secara khusus karena memang beberapa hari kemarin terjadi beberapa peristiwa terkait dengan longsor, kemudian peristiwa di laut, sehingga tadi kita memberikan arahan untuk melaksanakan penguatan terhadap kemungkinan-kemungkinan apabila perlu ada kegiatan SAR, kegiatan evakuasi terkait dengan peristiwa yang mungkin terjadi di darat ataupun di laut terkait dengan masalah bencana. Kemudian untuk di wilayah Papua secara umum dan juga dilaporkan terkendali, walaupun kemarin sempat ada peristiwa serangan dari KKB, namun kemudian semuanya bisa diatasi dan malam ini dilaporkan semuanya. Cuaca malam ini tadi berdasarkan laporan dari seluruh jajaran, alhamdulillah semuanya cuaca cerah, terang dan dilaporkan semuanya kondusif. Ini semuanya tentunya kita TNI Polri yang solid, yang sinergi sehingga dapat menjaga situasi daerah dan menjaga masyarakat sehingga bisa melaksanakan Natal dan Tahun Baru alhamdulillah sampai malam ini telah terlaksana secara
aman dan lancar dan kondusif semuanya. Dan tentunya tadi kita tanya tentang situasi wilayah khususnya cuaca, ya memang saat ini hampir di semua wilayah khususnya di laut terjadi gelombang tinggi. Ya, sehingga tapi kita sampaikan tadi kepada jajaran supaya tetap siaga SAR, siaga tanggap darurat ya untuk antisipasi segala sesuatu yang terjadi. Sehingga tadi tidak hanya malam ini saja, tapi kita tunggu sampai besok, sampai berikutnya nanti sampai selesainya operasi lilin, sampai selesainya operasi lilin, saya sampaikan pada jajaran khususnya TNI supaya tetap BKO dan membackup tugas-tugas pengamanan ini. Informasi lain pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat pujian dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Kang Emil dinilai menjadi sosok yang pantas menjadi pemimpin Indonesia. Dan juga dukungan ini sekaligus menjadi sinyal kuat PAN untuk mengusung Ridwan Kamil di Pilpres 2024 mendatang. Sepak terjang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berhasil memimpin Provinsi Jawa Barat mendapat pujian dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Zulkifli menilai Ridwan Kamil memiliki kapasitas sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan bagi bangsa dan negara. Hal tersebut dikatakan Zulkifli Hasan saat menghadiri peresmian Masjid Al-Jabar di kawasan Cimincrang, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan diberi nanti jabatan yang lebih tinggi lagi, insya Allah. Jawa Barat saja bisa hebat seperti ini, bagaimana kalau memimpin Indonesia? Jadi sekali lagi kita doakan Ridwan Kamil beserta Ibu, insya Allah nanti akan diberi keberkahan, diberi kesuksesan, tambah lagi jabatan yang paling tinggi. Selamat untuk Gubernur, selamat untuk masyarakat Jawa Barat. Ridwan Kamil merupakan salah satu tokoh yang masuk dalam bursa calon pemimpin di Pilpres 2024. Pujian dari Ketua Umum PAN ini sekaligus menjadi sinyal kuat dukungan Partai Matahari Terbit ini agar Kang Emil maju di Pilpres 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Keseruan Tahun Baru di Astana, Kazakhstan ikut diramaikan warga Indonesia dengan makan malam dan nobar di Wisma Indonesia. Ini Pagi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, di mana keseruan Tahun Baru di Astana, Kazakhstan ini juga diramaikan warga Indonesia dengan makan malam dan nobar di Wisma Indonesia. Ya, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan Fajrul Rahman ikut bergabung bersama masyarakat Indonesia menyaksikan film The Big Four. Di musim salju dengan cuaca minus 10 derajat Celcius, sekitar 50 warga Indonesia berkumpul di Wisma Indonesia di Astana, Kazakhstan. Mereka dijamu dengan makan malam oleh tuan rumah Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan Fajrul Rahman beserta Ibu Poppy Fajrul Rahman. Dinginnya cuaca di luar segera disambut dengan hidangan sop daging dan aneka jajanan khas Indonesia. Setelah makan malam, acara berlanjut dengan nobar atau nonton bareng film Indonesia yang sedang menjadi trending topik, yaitu The Big Four. Film komedi aksi ini disutradarai oleh Timo Cahyanto serta dibintangi antara lain oleh Abimana Arya Satya dan Putri Marino. Selain makan malam dan nobar film Indonesia, Dubes Fajrul Rahman juga meresmikan logo 30 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Kazakhstan. Burung Garuda dan burung Samruk bersatu, bermakna persatuan antara Indonesia dan Kazakhstan. Burung Garuda dan burung Samruk melambangkan kekuatan serta gerak yang dinamis, yang siap terbang ke angkasa, mencerminkan semangat untuk kemajuan Indonesia dan Kazakhstan di tahun mendatang. Warna merah putih mewakili Indonesia, biru kuning mewakili Kazakhstan. Jumlah bulu sebanyak 30 melambangkan 30 tahun persahabatan Indonesia dan Kazakhstan. Selamat Tahun Baru 2023. Semoga di tahun mendatang kita semua diberikan kedamaian, kemakmuran, dan kebahagiaan. Dan berusaha kita telah terhubung dengan Bung Fajrul Rahman, Duta Besar Indonesia untuk Republik Kazakhstan dan juga Tajikistan. Selamat pagi waktu Jakarta, Bung Fajrul. Selamat tahun baru dulu nih ya untuk Bung Fajrul.
kan sudah merayakan Selamat nih. tahun baru Indonesia. Selamat tahun Betul. baru Indonesia. Cuma beda beberapa 1 jam doang ya kita ya, Bung Selamat Fajrul tahun ya. baru. Sukses di tahun 2023. Amin. Betul sekali. Kami Nah, Bung sekarang Fajrul. pukul 4, hampir pukul setengah 5 di Kazakhstan. Sudah tahun baru. Oke, jadi ini sudah melewati tahun baru dan saya pengen diceritakan lagi dong, Bung. Tadi kan acara banyak sekali nih sama teman-teman dari diaspora juga WNI. Apa saja sih yang seru tadi dilakukan oleh teman-teman di sana? Keseruannya adalah kalau bertemu selalu ada masakan Indonesia, itu yang paling seru karena umumnya di sini kalau ada acara di mana ada makanan Indonesia itu pasti rame yang berkumpul. Selain kami memang selalu berupaya melakukan pembinaan WNI, membangun silaturahmi bersama-sama. Jadi selalu masakan Indonesia tadi ada berupa kue-kue Indonesia, kemudian juga ada soto, ada sop yang biasanya harus kami gunakan karena ini kan sekarang ini posisinya minus 13 pada saat ini, dan karena ada angin jadi minus 18. Tapi saya kaget juga ternyata tadi di New York bisa sampai minus 32 derajat. Sampai sekarang belum terlalu se-ekstrim tersebut, rata-rata antara minus 10 sampai ke minus 20 kalau anginnya cukup kencang. Baik, ini sepertinya luar biasa sekali ya. Kalau Dingin tadi ya? ada masak rendang atau sop buntut di sana jadi hangat ya, Bung Fajrul ya. Ya, kalau ada sop buntut pasti karena dalam kondisi di mana dingin. Jadi umumnya di sini kalau tahun baru orang berkumpul dengan keluarga. Jadi kami mengambil kebiasaan tersebut juga dengan mengundang para profesional Indonesia yang ada di Kazakhstan, baik yang bekerja di KBRI atau kemudian yang juga bekerja di berbagai sektor di sini. Ada yang menjadi dosen, ada yang bekerja di sektor minyak, gas, dan yang lain-lain. Dan mahasiswa kami ajak untuk, ya sudah kita berkumpul saja di Wisma Indonesia sambil kita menikmati makanan Indonesia dan kemudian juga menonton film yang lagi hit di Netflix, itu adalah The Big Four. Indonesia sudah luar biasa, film-filmnya sudah menembus dunia juga. Dan kemudian kami sekaligus meresmikan kick up dari 30 tahun hubungan antara Indonesia dengan Kazakhstan. Jadi mulai 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 itu semua kegiatan kami bertajuk itu hubungan diplomatik 30 tahun antara Indonesia dengan Kazakhstan di bidang politik, di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan yang lain-lain, dengan tema tadi malam kita luncurkan yaitu memajukan pelayanan, inovasi, dan kolaborasi baik di Kazakhstan dan di Indonesia. Bung Fajrul, ini tadi Anda mengatakan ada banyak sekali warga Indonesia yang berada di sana dengan berbagai macam profesinya. Sebenarnya ada berapa sih jumlah WNI yang ada di Kazakhstan, dan yang paling lama tuh sudah berapa tahun sih, Bung? Sekarang ini ada sekitar 200-an warga negara Indonesia di Kazakhstan, dan yang paling lama di sini karena dibukanya KBRI itu sekitar 12-13 tahun yang lalu, tetapi kita sudah melakukan hubungan diplomatik tahun ini, jadi bukan tahun depan lagi, tahun ini sudah 30 tahun. Jadi saya itu merupakan dubes yang ketiga setelah kita memiliki hubungan diplomatik dengan Kazakhstan dan Tajikistan, tetapi yang paling kami syukuri adalah sudah ada 4.000 warga Kazakhstan yang ikut pencak silat sekarang di Kazakhstan. Wow. Jadi kebudayaan Indonesia melalui pencak silat dan kemudian juga hubungan ekonomi menjadi sangat baik sekarang, dan kita berharap tahun ini hubungan ekonominya bisa kita menargetkan sampai 1 miliar US dollar. Nah, biasanya hubungan ekonominya bagus, maka hubungan politik dan kemudian juga hubungan sosial budayanya juga cukup membaik. Mahasiswanya sekitar 20-an
sekarang ada di sini, dan kami menargetkan tahun ini bisa naik terus menjadi 50, kemudian bisa menjadi 100 orang. Ya, tapi ini Bung adalah Fajrul, Asia Tengah. ya, kalau tadi bicara soal hubungan antara dua negara memang sangat hangat dan kerjasamanya juga di berbagai bidang. Tapi kalau untuk ekonomi di Kazakhstan sendiri, apakah juga masih terpengaruh dengan krisis energi global? Karena kan beberapa bulan lalu mereka juga katanya sempat demo besar-besaran terkait dengan harga BBM naik dan juga harga tabung gas yang naik. Kondisi di sana apakah sudah kondusif sekarang, Bung? Sangat kondusif secara politik. Januari yang lalu memang ada masalah. Tahun lalu ketika saya pertama di sini ada masalah itu terkait dengan persoalan kenaikan harga gas sebenarnya. Kazakhstan adalah negara 10 besar pengekspor minyak terbesar di dunia. Jadi pengekspor minyak terbesar di dunia 10 besar. Dan kemudian selain memiliki minyak, ada gas, ada mineral, dan kemudian ada gandum juga di sini. Nah, sebenarnya terjadi sedikit masalah ketika upaya menaikkan harga gas, tapi itu tahun lalu dan sekarang suasananya sudah sangat kondusif. Pemerintahan baru juga baru terpilih, Presiden Kasim-Jomart Tokayev baru terpilih untuk 7 tahun berikutnya 1 periode. Nah, jadi kondisi seperti ini membuat hubungan kita menjadi sangat baik dengan Kazakhstan, sehingga kami berani menargetkan tahun ini kita mengejar 1 miliar US dollar untuk volume perdagangan, termasuk juga di dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Termasuk juga kita menjalin hubungan yang lebih baik antara ibu kota negara Kazakhstan dengan ibu kota negara Nusantara, karena Kazakhstan atau Astana adalah ibu kota negara terbaru di dunia. Tahun 2024 akan digantikan oleh ibu kota Nusantara sebagai ibu kota negara terbaru di dunia, tetapi kita melakukan hubungan yang sangat baik di antara keduanya, dan mudah-mudahan ada hubungan semacam sister city nanti di antara dua ibu kota ini. Ya, Bung Fajrul, terima kasih banyak sudah bisa bergabung berbincang-bincang bersama kami di Angus pagi hari ini. Selamat tahun baru sekali lagi buat Bung Fajrul dan juga teman-teman di Indonesia